jalan damai, Anda bersedia. Apa syaratnya? Itu dalam perdamaian itu gini Bu, dalam proses di pengadilan, kalau gugatan perdata itu ada forum mediasi. Nah, dalam forum mediasi itu nanti saya siapkan proposal. Proposalnya Salah satunya poin krusialnya ya mundur. Selain itu? Enggak, saya nggak minta lain. Damainya cuma itu aja. Karena gini Bu, kenapa saya minta itu? Itu tadi pertimbangan saya juga termasuk yang diceritakan Pak David tadi. Begitu rumitnya, begitu lamanya, berlikunya, betapa gaduhnya itu nanti. Maka mundur satu-satunya pilihan menurut saya. Dan itu Bapak anggap adil. Kan mediasi ini adalah menempatkan dua kepentingan menjadi jalan tengah. Kan gitu? Biar ada win-win solution. Iya, itu Bapak anggap adil. Gini, kalau namanya damai dan mundur secara rela, adil. Suka rela mundur, iya kan? Saya boleh adil jawab, lagi. Oke, silakan singkat saja. Oke, jadi gini, prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh tidak memenuhi syarat kan? Bapak harus membuktikan. Iya. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran yang dianggap korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran karena Bapak sudah mencederai nama baiknya. Seolah-olah ijazahnya nggak sah, nggak. Jangan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa. Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah. Dan itu Anda siap, poinnya. Dan Anda siap ketika resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Tapi berarti Anda siap gini, ketika nanti ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu Bu, karena hukum itu begitu. Ya. Oke, dan Anda sudah Anda sudah tahu konsekuensinya. Ya, itu yang fair. Nah, saya kemukakan kenapa permintaan dan mediasi itu mundur. Karena satu Bu, menurut saya makanya saya minta di pengadilan. Syarat sebagai wakil presiden ini syarat subjektif, melekat. Kalau ini nanti menurut saya juga, karena makanya saya uji. Kalau ini nggak diputus, nggak divonis oleh hakim, maka sampai 2009 dan seterusnya, ini melekat terus ini. Kalau undang-undangnya nggak berubah loh ya. Jadi Anda siap ketika nanti ada konsekuensinya akan ada gugatan balik dan semacamnya. Anda sudah siap itu. Termasuk juga Jokowi sudah mengakui ada arahan yang dilakukan kepada relawan untuk mendukung Gibran dan juga Pak Prabowo untuk 2 periode. Ya, jadi gini, kami relawan ini karena Pak Jokowi itu adalah pembina utama dari seluruh relawan-relawannya. Pembina utama. Jadi diskusi-diskusi kami, baik itu bagaimana berkontribusi bagi pemerintahan, bagi bangsa negara ini, kami sering diskusi ya dengan Pak Jokowi. Tapi memang ada arahan ke situ. Tunggu dulu, ada 2 arahannya. Tolong topang dukung semua program Prabowo Gibran untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena Pak Jokowi tahu betul relawan-relawannya ini sekian puluh yang tersisa ini dari 400 lebih. Itu langsung bersentuhan dengan komunitas arus bawah masyarakat grassroots ya. Karena kita representasi aspirasi masyarakat di luar partai politik. Nah, kami ini banyak menopang program-program Pak Prabowo soal makan bergizi gratis, soal koperasi merah putih, soal bagaimana kontribusi untuk kemandirian dan pangan apa segala macam. Itu kita udah terlibat semua di bawah ini. Bagaimana memberikan penyadaran masyarakat supaya masyarakat terlibat apa segala petani-petani, nelayan. Nah, soal 2 periode itu Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau ini sukses di periode pertama Prabowo Gibran, kita nggak punya pilihan lain untuk meneruskan 2 periode ini karena keberhasilan itu, dan ujiannya kembali di ujian election itu. Oke, kita akan lihat.